Pemirsa, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo CS akhirnya masuk ke babak persidangan. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan ancaman maksimal pidana mati, pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sambo CS tidak tinggal diam, segala siasat dilancarkan agar bisa lolos dari jerat hukuman maksimal, bahkan dibebaskan. Perang siasat pun terjadi, dari mulai menghidupkan kembali motif pelecehan seksual hingga membantah adanya perintah penembakan. Mampukah kebenaran mengalahkan kebohongan? Inilah kontroversi episode Perang Siasat di Sidang Sambo bersama saya, Zilvia Iskandar. Terdakwa Verdi Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, "Woi, kau tembak, cepat!" Saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio. Yang pertama adalah kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukas Simanjuntak. Berikutnya kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selanjutnya kuasa hukum Ricky Rizal Wibowo, Bedi Sugio Pribadi. Kemudian ada mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, pemirsa, sebelum saya memulai dialog pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu apa saja poin penting dalam dakwaan Verdi Sambo. Baik, pemirsa, saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, menurut Anda apakah dakwaan JPU kepada Verdi Sambo sudah tepat untuk menjerat Sambo dengan pasal 340? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Dalam kesempatan sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa surat dakwaan dari jaksa penuntut umum itu harus lebih tajam dari pisau. Nah, memang pada kesempatan hari Senin lalu ya, ketika kita mendengarkan surat dakwaan itu, bukan hanya setajam pisau, ternyata memang dakwaan ataupun surat dakwaan dari JPU ini juga mengakomodir terhadap hal-hal yang belum pasti. Ya, seperti mereka menduga kan ada kekerasan seksual itu ya. Nah, di dalam dakwaan tersebut ya, rumusan dari surat dakwaannya secara formil sudah tepat. Ya, identitas segala macam itu sudah pas ya. Lalu yang kedua, mengenai materinya, cermat, jelas dan lengkap. Uraian peristiwa pidana, pasal-pasal ya, itu juga dan juga bagaimana si para pelaku ini merencanakan pembunuhan dan juga melakukan pembunuhan itu juga sudah pas. Bahkan tadi saya bilang saya juga memberikan aplaus juga. Ternyata memang rekan-rekan dari jaksa penuntut umum ini berempati terhadap harkat martabat yang selama ini hancur ya akibat dugaan tanpa bukti. Dalam surat dakwaan tersebut jelas didalilkan bahwa informasi yang dilihat oleh ataupun diterima oleh si KM itu hanya sepihak ya, yang belum pasti kebenarannya. Nah, ini kata kunci Mbak Zilvia. Manakala ada orang yang mengaku ataupun berangan-angan untuk diperkosa ya, tentunya kan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat ya, bukan hanya modal klaim saja, apalagi secara histori ya, secara fakta juga sudah pernah ada SP3 terhadap dugaan peristiwa ataupun peristiwa yang tidak pernah ada. Jadi saya optimis bahwa surat dakwaan ini sudah sesuai dengan pasal 143 KUHP
Dan saya yakin pada hari Rabu nanti, ya, nota keberatan ataupun eksepsi dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sepertinya sih tidak akan diterima. Oke. Dan sidang akan lanjut ke tahap pembuktian karena tidak elok rasanya ya. Ini terlepas dari pesimistik kami terhadap eksepsi dari para penasihat hukum ataupun terdakwa dari Ferdi Sambo dan PC. Memang kalau kita lepaskan hal tersebut, yang paling baik dan benar secara hukum dan juga secara kepuasan masyarakat ya, memang majukan kasus ini ke tahap pembuktian. Biar semuanya bisa terang benderang. Terima kasih. Baik, tapi intinya menurut Anda dakwaan JPU kepada Ferdi Sambo CS ini sudah tepat ya? Oke. Betul sekali. Tidak hanya Sambo yang dijerat dengan pasal 340 pemirsa, tapi juga Ricky Rizal, Pak Bedi. Poin mana dari dakwaan JPU yang membuat hari ini Ricky Rizal mengajukan eksepsi atau nota keberatan? Silakan, itu sudah menyala. Ya. Ya. Terima kasih waktunya. Di sini tentu ada teknik hukum beracara ya di pengadilan. Kita tidak bisa textbook antara penerapan hukum kita di Fakultas Hukum dengan teknik beracara di pengadilan, terutama untuk advokat. Di sini kalau kita boleh runut sedikit tentang kasus utama pembunuhan terhadap mendiang Joshua, saya sepakat bahwa dari rangkaian peristiwa yang dikonstruksikan oleh JPU tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Telah terjadi bahwa pembunuhan telah berencana. terjadi pembunuhan. Soal sebab kausalitas kenapa terjadi pembunuhan sudah tidak diperlukan lagi karena sudah lewat tentang adanya pelecehan, tentang adanya perbuatan asusila. Fokus saja advokat yang mendampingin Sambo ataupun Ibu PC itu fokus saja kepada pembuktian nanti posisinya. Siapa yang mendalilkan tentang keringanan terhadap kliennya atau kelirunya penerapan hukum, silakan dibuktikan aja dengan 5 alat bukti yang ada posisinya. Kalau saya sebagai karena kita tim di Brikpap RR, kita kenapa membuat eksepsi? Kita tahu, kita masuk ke materi tentunya akan ditolak, kita paham. Tapi kita memberi pembelajaran bahwa selama ini semuanya dikenakan pasal 340 Ya, primer, 338. 338, jungto, pasal 55, 56-nya dihilangkan. Whatever, saya nggak tahu reasoningnya apa. Tetapi posisi RR kita harus beritahu. Peristiwa pidana yang terjadi kepada RR seperti yang di dalam BAP yang hampir lembar 1.900 sekian halaman, kita membaca dengan cermat, kemudian dengan dakwaan jaksa, kita bisa melihat bahwa semuanya didudukkan dalam proporsi konstruksi hukum yang sama. Padahal kalau kita lihat posisinya, terutama RR, jaksa mendalilkan telah terjadi perencanaan pembunuhan itu dari Magelang. Dengan asumsi bahwa mengamankan senjata adalah bagian dari perencanaan jahat. Dan RR disebut sudah mengamankan senjata Yosua sejak berada di Magelang. Itu yang di dalam dakwaan. Tentunya dakwaan jaksa seperti main puzzle yang tidak nyambung. Reasoningnya bahwa kenapa dia mengamankan senjata tersebut, telah terjadi peristiwa yang unsolvable, yang belum terpecahkan, telah terjadi dugaan pelecehan yang selama ini dimainkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap
Kenapa Anda sebut itu dimainkan? Apakah dari keterangan Ricky Rizal memang dia juga tidak tahu persisnya ada pelecehan seksual atau tidak? Masalahnya adalah dari peristiwa pertengkaran Joshua dengan Kuat Ma'ruf, kemudian ada tangisan dari pembantu Susi, sempat ditanyakan ada apa, semua tidak ada menjawab, tidak ada yang tahu. Ya kan? Kemudian Tidak sama sekali disebut ada pelecehan seksual. oh tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi saya memberikan statement berdasarkan bukan dari klien, tetapi keterangan dari terdakwa yang lain yang akan menjadi saksi kami, terdakwa dari RR yang akan menjadi saksi Baik. terdakwa yang Sehingga lain. maksud Anda ketika RR didakwa mengamankan senjata Yosua, tidak jelas juga alasannya untuk mengamankan senjata itu untuk apa? Ada di seninya. Karena terjadi pertengkaran Joshua dengan Kuat Ma'ruf, Joshua ini kan memegang senjata dua, laras panjang dan laras pendek. Kuat Ma'ruf memegang pisau. Seorang polisi, apalagi yang sudah terlatih, kalau dirinya terdesak, apakah itu notwear, apakah itu overmah, dia akan lari, dia akan ambil senjata itu. Baik, untuk jadi maksud membela diri. Anda Ricky mengamankan senjata Yosua karena sudah mulai membaca situasi ada yang tidak beres tidak antara beres Kuat dan dengan akan Yosua. potensial. Potensi bisa ribut. Oke. Kalau itu tidak dilakukan mengamankan high risk, kalau diamankan resikonya lebih besar atau lebih kecil. Baik. Dia memilih resiko meminimalisir kalau itu terjadi. Kalau Baik. tidak terjadi, it's okay, no problem. Pak Bedi, saya ingin memutarkan ada pernyataan dari Ricky Rizal yang menarik sebelum sidang. Ketika sebelum dakwaan dibacakan, Ricky Rizal menyampaikan duka cita atas meninggalnya Brigadir Yosua. Kita simak pernyataan selengkapnya. Ya. Mohon izin yang mulia, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan duka cinta yang mendalam atas meninggalnya rekan saya Yosua. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan yang mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan yang mulia. Amin, amin. Terima kasih. Baik, dari 5 orang terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, hanya ada 2 yang menyampaikan duka cita dan juga permohonan maaf. Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal. Pertanyaan saya, ketika Ricky Rizal memilih untuk menyampaikan duka citanya pada momen persidangan perdananya, apakah memang karena Ricky Rizal merasa menyesal tidak bisa melindungi Yosua rekannya ketika dia tahu Sambo akan membunuh Yosua? Perspektif bisa liar. Tetapi yang saya tangkap posisinya, mereka berdua ini adalah bagian dari keluarga besar kepolisian yang ditugaskan, terutama untuk RR, adalah untuk mendampingi putra dari FS dan PC yang di Magelang. Dia tidak ditugaskan di Jakarta. Baik. Demikian intensnya pertemanan mereka, pertemuan mereka sesama bawahan, itu tentu terjalin ikatan emosional yang sangat tinggi. Apapun penyebab dari kejadian tersebut, ada yang RR lihat bahwa dia adalah korban pembunuhan. RR juga adalah korban dari Sambo. Bukan, maksud saya Joshua adalah korban pembunuhan. Itu fakta, tidak bisa dibuktikan. Oke. Sebagai manusia yang beriman, sebagai teman yang mempunyai ikatan yang sangat dalam, saya rasa baru kali ini dia mengungkapkan. Karena apa? Selama ini dia tidak bisa mengungkapkan karena sudah masuk di dalam tahanan. Baik, Pak Bedi. Itu yang Oke. dia sampaikan pada saat kita menjenguk. Baik. Apakah saya diperbolehkan nanti di persidangan, itu hak Anda. Baik, oke. Saya rasa hakim tidak akan menolak. Itu Kita akan mungkin yang melanjutkan saja. lagi Ya. ulasan mengenai hal ini karena sebetulnya pada saat dakwaan itu masih dalam proses formil, belum masuk ke pokok perkara, tapi dalam eksepsi memang sudah mulai ada masuk ke pokok perkara. Yang ingin saya tanyakan adalah nanti ketika 4 dari 5 terdakwa ini sudah menyampaikan eksepsi atau nota keberatannya dan menyebut bahwa dakwaan jaksa itu tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga harus batal demi hukum, mungkinkah
JPU atau mungkinkah dakwaan JPU dalam perkara pembunuhan berencana Yosua ini dibatalkan oleh majelis hakim, dan kita juga akan menggali fakta lebih jauh tentang apa yang sudah terungkap di pengadilan sesaat lagi pemirsa.